Alhamdulillahi amma ba'du. Karena kita bisa ketemu lagi di minggu pertama jatuhnya untuk pembelajaran backend Laravel. Alhamdulillah kemarin kita di hari Jumat udah proses install. Ada beberapa yang error juga. Ini merupakan sesuatu yang baru ya buat teman-teman karena kita pakai banyak bahasa yang baru, kemudian pakai terminal atau komen CMD. Maka sebelumnya sebelum kita masuk lebih dalam ke ilmu ini, backend ini, dalam bangun website, maka ada beberapa ilmu-ilmu yang harusnya didahulukan. Pertama itu command line. Insya Allah kita akan nge-review dari pelajaran dari Proget. Di Proget dia ada pelajaran command line. Kemudian kalau teman-teman sudah familiar dengan command line, nanti kita akan baru mencoba live servernya istilahnya ya untuk di backend. Itu PHP Artisan Serve untuk menjalankan website kita. Kemudian ada beberapa materi dasar Laravel nih, ada routing view dan passing data. Sebelumnya teman-teman bisa buka dulu Progetnya. Bisa pergi ke Proget sekarang, ke proget.com. Oke ya, dibuka dulu Progetnya. Kita akan kerjain bareng-bareng karena nanti kita akan terus-terusan selama 2 minggu ini akan pakai terminal. Jangan sampai teman-teman bingung untuk pindah folder, copy, memindahkan, membuat folder. Jangan sampai bingung menggunakan terminal ya. Menggunakan terminal. Ilmunya ada di mana? Ini nih. Kalian ke bawah, pilih yang command line. Kalau ada yang belum punya akunnya bilang ya. Udah? Kalau udah semua ini ya. Yang baru masuk. Jadi nanti kita kan di backend akan sering-sering pakai terminal. Sering-sering pakai command line atau sering-sering pakai command CMD. Maka kita perlu ilmu tentang command line itu sendiri. Memberikan perintah dengan baris. Biasanya teman-teman mau buat folder klik kanan. Mau mindahin folder semuanya pakai GUI. Pakai interface ya, pakai kursor, pakai mouse. Enak. Sekarang gimana cara melakukan itu semua dengan sebuah perintah. Perintahnya ditulis. Istilahnya gitu ya. Nah, untuk membuat seperti itu tentunya teman-teman harus belajar command line namanya. Keahlian yang wajib dipelajari untuk dapat melakukan tugas-tugas melalui perintah ke komputer. Kita memerintahkannya langsung ke komputer tanpa diklik-klik. Pilih dulu command line-nya. Alhamdulillah di sini kakak udah selesai. Kemarin ada 11 pelajaran. Ini nanti kalau teman-teman selesai, jadi sebelum istirahat targetnya udah semua ya. Sebelum istirahat semuanya udah dapat sertifnya. Kita tinjau ulang, review aja. Di sini kakak akan nunjukin ininya, materinya. Teman-teman nanti ada latihannya dikerjakan ya. Ini ada 11. Ada 13 ya. Ada 13. Kita akan kerjain bareng-bareng sampai nanti istirahat ya. Udah semua dibuka progetnya? Apa ada yang belum bisa masuk?
Nge-lag, oke, tunggu. Iya. Yeah. Kalau masih belum bisa, ini ya. Lihat dulu aja nggak apa. Tapi diusahakan ya. Oke, kalau udah, ini kakak jelasin dulu apa itu command line. Nah, command line CMD terminal itu adalah tools yang penting untuk pengembangan software. Jadi yang itu yang gelap-gelap nih ya. Jadi kalau di ini teman-teman bisa command space untuk jalanin spotlightnya, cari terminal, atau kalau di Windows Windows R, kemudian tulis CMD. Tulis CMD. Kemudian run, nanti ada timbul itu ya. Jendela kecil warna hitam biasanya. Kalau di sini kakak putih. Terus bisa digedein. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari. Zaman dulu semuanya pakai command line. Buat apapun pakai ini. Atau yang dulu pernah pakai komputer yang basisnya Linux. Jadi kan ada 3 OS tuh. Operating system kan ada 3, ada Windows, MacBook, sama Linux. Nah, kalau teman-teman pakai Linux, nanti dia bisa pakai kebanyakannya komen. Buat folder, mau install, mau download, pakai komen. Nah, cuman kan karena kita ada terbiasa Windows atau MacBook ya, semuanya tinggal klik-klik ya. Oke. Terus, ya. Di sini. Yang mana tuh tulisan terminalnya? Oh, ini. Oh, ya enggak, ini kalau diklik dulu tempatnya, nanti di atasnya ada terminal. Kalau OS lagi aktif, kalau enggak, tapi udah kebuka belum ini? Ini udah kebuka belum? Oh, tadi malam kan bisa kan, Wis? Udah. Ada nggak nih yang ini nih hitam? Sip. Nah, kita akan belajar itu ya. Terus kita akan mempelajari command Unix yang fundamental untuk belajar dasar-dasarnya dulu. Pertama, command line itu adalah tools untuk berinteraksi dengan komputer dengan hanya menggunakan teks. Ya, kita interaksi dengan laptop kita, dengan komputer kita dengan teks tuh. Lihat tuh. Orangnya buat folder, ngopi folder, ngapus file, copy paste, semuanya pakai teks. Bukan pakai kursor. Nggak pakai mouse ya. Nah, ini dikenal dengan text interface. Apa? Text interface. Nah, biasanya teman-teman familiarnya pakai klik atau di scroll-scroll. Tapi ini nggak bisa di sini. Semuanya pakai teks decoding. Dan ini berguna untuk mengembangkan website dan aplikasi. Kemudian, ini command line yang kita pakai ini namanya command Unix ya. Ini digunakan untuk Linux dan Mac OS. Terus yang ini gimana, Kak? Yang Windows. Nggak apa-apa. Soalnya nanti kita ngomennya di sini kok. Komennya di project-nya langsung. Jadi insya Allah sama. Kemudian, kalau sudah, kita ke kanan. Apa itu komen? Nah, ini nih. Seperti pada gambar di bawah, Anda akan memberikan instruksi kepada komputer dengan mengetikkan komen. Jadi istilah-istilah yang kita tulis ini namanya komen. Perintah. Ke terminal kita. Terminal itu yang ini. Ini terminal kita. Kemudian tidak perlu menulis dolar. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada yang dolar ya di sini ya, dolar ya. Ada juga yang persen, sama aja.
Mau ini dolar, mau persen, sama aja. Itu menunjukkan simbol untuk menandakan di mana Anda bisa mulai. Jadi start nulis komen itu setelah dolar atau setelah persen. Ini ya, ada dolar. Ini kita start di sini nulisnya. Mulai di sini. Ini komennya. Lanjut. Kalau dilihat dari gambar ini, ada perintah touch sample.txt. Perintah ini nyuruh buat file baru ke komputer, yang akhirnya komputer membuat sebuah file baru yang namanya sample.txt. Nanti kita akan banyak mempelajari perintah-perintah yang bisa dipahami oleh komputer. Pertama, membuat file. Membuat file ya. Pertama-tama mari kita lihat komen untuk membuat file baru. Kalau membuat file, biasanya teman-teman klik kanan, new file. Enak banget ya. Sekarang enggak, buatnya harus pakai teks. Tulis touch, baru nama filenya. Touch, kemudian nama filenya. Teman-teman nanti setelah ini kalau nggak salah, nanti ada ininya ya. Ada latihannya, tapi di kakak nggak ada, karena udah selesai. Ini bisa dikerjain per satu ini, nanti setiap satu selesai nanti kakak berhenti. Anda bisa menjalankan sebuah komen menekan enter. Jadi kalau udah, di enter. Kalau udah komennya di enter, nanti akan dieksekusi sama komputer, sama laptop. Ayo terapkan ilmu yang dipelajari. Oke. Di sini kita disuruh buat file menggunakan touch. Maka ditulis touch. Nama filenya beginner. Beginner. Maka nanti di sini akan ada file beginner. Jangan lupa dikasih ekstensinya txt. Kalau udah diapain? Di enter. Nah, ini udah ada beginner.txt. Gitu. Bisa dikerjain dulu. Kalau ada yang nggak bisa bilang ya. Ini kakak coba buat file di ini ya, di desktop ya. Desktop. cd desktop. Oh, salah tulisannya. cd desktop. Kemudian kakak akan buat clear dulu. Kakak di desktop. Sekarang kakak mau buat file ya. Touch coba .txt. Txt ini teks ya. Jadi kalau kakak enter nanti di desktop kakak udah ada file coba. Enter. Ada ya. Ini filenya. Coba.txt. Coba.txt. Gitu. Ada yang kesulitan dalam membuat file? Kalau udah dikirim ya. Kalau sudah dikirim. Kalau sudah dikirim. Kita coba buat lagi baru aja. Ada yang nggak bisa buat filenya? Gampang ya. Tinggal touch beginner.txt. Buatnya di ini aja. Di project ya. Kalau di kakak, kalian harus masuk desktop dulu. Ini cara biar masuk ke sini kan belum belajar. Nanti ya. Kalau udah semua udah selesai baru boleh nyoba di terminal. Kalau lagi belajar, nyobanya semua di project ya. Ada yang error? Enggak ya?
Oke. Kita mau ngajarnya pakai slide aja. Komen. Kita udah. Ya? Belum? Error apa gimana? Proget.com. Kalau gini dulu coba. Coba Dandi share screen coba. Tulis progetnya jangan langsung proget.com. Progetnya dulu di Google. Coba. Ya, proget dulu coba. Proget aja, enter. Nah, klik kita. Itu bisa. Ntar. Nggak bisa tuh. Sama. Oh. Kalau ke kiri, ke kiri. Back dulu coba, jangan langsung pelajaran. Oh iya ya. Kalau W sudah bisa. Udah bisa masuk. Oke. Oh iya. Untuk apa? Underscore. Spasi tinggal spasi. Iya. Oh itu cuma penamaan, bukan spasi. Penamaan file kalau spasi pakai underscore. Penamaan. Tetap nggak mau ya? Coba lagi. Iya ya, kenapa ya? Oke, kalau nggak bisa berarti Dandi ini aja. Nyobanya langsung terminal ya? Ya udah. Ya lihat kayak aja nggak apa-apa. Gimana? Coba dicoba aja. Kasar lagi ya. Kasar lagi. Oke. Kalau udah, ini kalau mau membuat file. Teman-teman kalau ada yang error nggak ini bilang ya. Buat file gitu ternyata kalau pakai komen. Sip. Jalankan pakai enter. Nah, sekarang bagaimana menampilkan konten sebuah file. Jadi di dalam about.txt dia ada file nih, ada isinya. Ayo belajar pemrograman. Kita pengen ngeluarin isinya di sini. Ayo belajar pemrograman. Itu pakai komen namanya cat ya. Untuk menampilkan konten dari sebuah file gunakan komen cat. Semisal jika Anda menemukan sebuah file yang tidak ada, file nggak ada, antum pakai cat, nanti akan ada error, komennya tidak sah. Gini nih tulisannya nih, nanti teman-teman akan nemu sering kayak gini, no such file or directory, nggak ada file atau direktorinya nggak ada, karena teman-teman nggak punya example.txt. Ini file nggak ada.
Kalau teman-teman paksa buka atau paksa masuk, nanti akan sering nemu error ini. Kalau nemu error ini, apa artinya? Filenya nggak ada. Sip. Ya, kalau file nggak ada ya nggak bisa masuk. File nggak ada nggak bisa dibuka. Gitu. Tinggal diisi manual aja. Dia dibuka. Dibuka ditulis tes RPLB belajar command line ya. Command line nih. Kakak save. Tes RPLB belajar command line ya. Kakak tutup. Nah, gimana kalau cara ngeluarin teksnya? Cat coba.txt. Enter. Lihat apa? Ada tulisannya apa? Tes RPLB belajar command line. Keluar ya teksnya ya. Sip. Dan kita pakai teksnya aja. File soalnya. Nah, kalau misalnya nggak ada filenya, antum coba untuk cat, misal ya. Ini kakak enter dulu aja. Teman-teman coba cat, apa nih, tes.txt. Kakak nggak ada tes.txt ya. Kalau kakak enter, apa errornya? No such file or directory. Tes.txt, no such file or directory. Ya nggak ada, filenya nggak ada. Direktorinya nggak ada, direktori itu folder. Nggak ada folder atau file yang namanya tes.txt. Jadi teman-teman akan sering nemu error ini. Yang penting teman harus tahu dulu, ini nih errornya maksudnya apa. Sip ya. Lanjut. Kalau udah, kita juga bisa auto complete. Ya teman-teman, kalau misalnya nama filenya panjang, nama foldernya panjang, itu bisa tulisnya misalnya depannya about ya. AB doang, ketik tab. Nanti dia otomatis complete. Atau bisa juga completion, penyelesaian. Fitur yang menyelesaikan namanya. Jadi tinggal misalnya kakak di sini ada coba.txt ya. Kakak pengen cat tulis CO doang atau CO. Kakak tab nih. Tuh. Kadang dia gitu. Nah. Coba.txt ya, ke bawah dia. Tuh. Cobanya di bawah. Coba kalau touch lagi. Oh, kadang mau, kadang enggak ya. Oh, gitu. Kalau cowok nggak mau, tapi kalau cop baru mau. Lagi ya. Get. Cop. Tab baru mau. Tapi kalau baru cowok doang, dia kayak kekurangan ini. Kekurangan huruf B, di tab baru mau. Gitu. Kakak clear lagi. Tab. Tab. Tapi kalau Dani kalau mau ngikutin di terminal, ini ya harus masuk desktop dulu ya biar kelihatan di sini. Kalau enggak kelihatan di sini di file. Iya. Oke, gitu ya. Kalau mau auto complete pakai tab. Tapi ditulis dulu nama filenya depannya. Kasih tahu dulu. Kalau udah sekarang buat direktori. Buat direktori ya. Membuat sebuah direktori di 3 ya. Itu ada ininya, teman-teman bisa dikerjain. Buat direktori caranya mkedir. Kemarin kalian teman-teman udah coba ya. Teman-teman kemarin udah nyoba kalau komposernya dipindahin,
Tapi kok nggak mau, gara-gara foldernya belum ada. Nah kemarin waktu buat komposer ada tulisannya mkdir nih. Mkdir. Apa mkdir? Itu singkatan dari make directory atau buat folder. Jadi jangan sampai bingung apa maksud mkdir, ini make directory. Buat folder. Atau kalau biasanya teman-teman klik kanan, new folder. Codingannya kayak gini. Mkdir, command line-nya gini, mkdir. Jadi kalau semisalnya kakak pengen, biasanya teman-teman klik kanan di sini new folder. Jangan ya. Nggak gini, buatnya harus pakai command line. Mkdir. Apa nama foldernya? Coba. Kalau udah di enter. Ada folder coba tuh teman-teman. Lihat ya, ada folder coba di sini. Coba. Itu ya. Mkdir baru nama foldernya. Kalau nama folder nggak ada ekstensi, nggak ada ekstensinya, langsung nama. Kemudian dari file dan dari directory itu akan timbul sebuah struktur file. Struktur. Di sini digambarin, nih ya. Directory itu ini folder namanya directory, project, language, html. Yang .txt ini file semua. Nah ini susunannya nih. Project di dalamnya ada 2 folder, namanya html dan language. Kemudian ada file about.txt dan beginner. Nah, di dalam folder language ada file index. Ini namanya struktur file. Ini penting banget. Dan antum harus tahu yang mana induk, mana yang anaknya. Mana yang induk, mana yang anaknya. Itu ya, harus pahami ini. Antum lagi di mana, kemudian nanti masuk ke mana. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya antum di struktur file yang ini, gimana cara buka indeks yang di dalam sini gimana? Atau antum lagi di sini, di language, gimana cara buka beginner.txt? Itu penting banget. Jadi teman-teman harus pahami struktur file dengan baik. Iya. Saya juga buka ya. Comment line ya. Nanti sebelum istirahat harus dapat sertif semua. Oke. Nah, terus sekarang antum juga harus tahu antum ini lagi sekarang di directory mana atau lagi di folder mana. Ini kita nih gambarnya ya. Iconnya kita lagi di sini nih. Nah, kalau misalnya kita sedang bekerja di situ, kita bisa touch file atau membuka file yang di luar dia doang. Ya ini cuma 4. 1, 2, 3, 4. Ini nih yang bisa kita raih. Nggak bisa langsung ke dalam sini, nggak bisa. Ini dulu. Kalau mau ke sini, kita harus masuk dulu. Istilahnya gitu. Terus, kalau misalnya antum mau buat file di sini, ya maka antum harus di sini nih. Di sini induknya. Nggak bisa antum buat antum di sini, mau buat file di sini, nggak bisa. Antum harus masuk dulu ke sini. Jadi ini sih yang pentingnya buat struktur file. Kalau kita kebiasaan pakainya klik-klik sih. Udah ada apa? Gambarnya enak, tinggal diklik. Coba sekarang kalau pakai command line itu gimana? Tuh, harus dibiasain ya. Terus, nah ini dia yang penting. Berpindah di antara directory. Ini teman-teman nanti bisa, nanti ada latihannya ya. Ini kakak udah di 4. Pindah. Nah, teman-teman nanti akan sering pakai CD. CD apa? Nah, apa itu CD? CD itu untuk berpindah ke directory lain. Teman-teman mau pindah nih. Lagi di project, mau pindah ke HTML. Ya udah CD HTML. Lihat. Nah, gitu. Dari sini ke sini. CD. Gitu ya. Kalau digambarin pakai ini, pakai Finder biasa. Kita lagi di download.
Jangan ya, di dokumen ya. Kita lagi di dokumen. Dokumen nih. Ke RPLB kan biasanya ngeklik doang. Masuk. Nah, itu gitu. Kalau mau pindah, CD. Teman-teman biasanya ngeklik. Ganti ya, pakainya CD. Kalau mau pindah directory, mau pindah folder. Tadi, sekarang kita di dokumen. Kalau kakak ke Arduino. Nah, sekarang kakak lagi di Arduino. Nih tandanya lah, kakak lagi di Arduino. Gitu. Kakak sekarang lagi di desktop. Kalau pengen masuk ke coba gimana? CD. Coba. Enter. Lihat. Kakak sekarang udah dicoba. Tadinya desktop, sekarang udah dicoba. Yang mana coba ini di dalam desktop. Coba di dalam desktop. Tuh. Terus kalau misalnya teman-teman mau tahu CD itu apa sih artinya? CD itu change directory atau ubah direktorinya. Ubah direktori. Gitu. Ya. Maintain apa? Oke, share screen. Kakak lihat errornya. Kalau cat itu buat ngeluarin file ya. Ngebacain teksnya. Cat. Coba di reset dulu, diulang dari awal, di reset dulu itunya. Ada tulisan reset tuh. Iya, klik. Reset. Nah, disuruhnya apa itu sebuah ke atasin dulu instrukturnya apa tuh? Coba di tab aja nggak apa-apa, tab coba biar langsung auto complete. Nah, ya nggak apa-apa sih. Iya, coba kirim. Instrukturnya. Tombol kopinya aja wis. Yang kanan tuh. Sip. Taruh di situ. Bukan. Pas tak? Sip. Ulang lagi nggak apa-apa. Enter. Said, Said. Said jangan gitu, Said. Diam. Wih. Parah komen Ki. Ayo nggak apa-apa belajar. Komen namanya kan ini. Iya. Terus lanjut gimana? Udah di save tuh. Udah ya.
cat lagi, cat beginner. Disuruh dikeluarin. Nah, beginner. Di tap biar cepet. Nah, enter. Sip, coba dikirim. Bener nggak sih? Di situ disuruhnya gitu. Sip. Ya, Van. Lanjut ya. Kalau udah, ini untuk belajar tentang directory saat ini. Kita lagi di mana sih? Nah, untuk tahu kita lagi di folder mana, itu kita taunya dari di tampilan sebelah kiri dolar. Sebelah kiri dolar. Biasanya di Proget atau di laptop kalian nanti ada TLD. Itu ya, TLD itu yang ini nih, tandanya TLD. Garis bukan strip di samping satu kalau di keyboard. Namanya TLD. Apa itu TLD? Nah, jangan. Nanti dulu. Tapi biasanya antum buka CMD, bukan terminal, pasti awalnya itu. Kalau nggak percaya kakak juga komenin ya buat terminal baru. Tuh, TLD ya, kakak di sini. Di situ. Ini kalau kakak gedein, nih ya, TLD ya. Ini defaultnya di sini kita, defaultnya. Nah, untuk tahu, TLD, ini kan? Ini simbolnya namanya, simbol ini namanya TLD. TLD. Nah, kemudian untuk tahu kita lagi di mana, di folder mana, atau di directory mana, teman-teman nanti akan biasanya kan nemu error nih kayak gini. Antum nulis CD apa misalnya, CD test. Tiba foldernya nggak ada. Gara-gara antum salah directory, salah folder. Aslinya di dalam command line ini ada folder test. Cuma antum maksa di sini dicoba. Kalau antum CD test di sini pasti error. Error lah. Karena dicoba nggak ada ini, nggak ada tes. Tes adanya di command line. Antum harus keluar dulu. Nggak, jangan di sini. Harus keluar ke desktop baru masuk ke command line. Gitu caranya. Nah, untuk ngecek itu kita harus yang paham dulu struktur file nih. Harus paham ini. Antum lagi di mana? Terus lagi masuk di folder mana? Filenya lagi di mana? Jadi ini yang harus antum tahu. Harus sudah kebayang dulu. Oh, saya pengen ke about.txt. Berarti saya harus ke Proget, ke folder Proget, baru ke about.txt. Atau sekarang kita lagi di language. Kita pengen ke Proget, gimana cara baliknya? Nanti ada semua. Ada semua. Terus, kalau misalnya ada slash, nih ya, slash ya. Pada struktur file komputer ada directory root. Nih ya, teman-teman akan sering istilah root. Directory root direpresentasikan dengan slash. Direpresentasikan dengan slash. Jadi semisalnya kakak balik dulu ya. Kakak balik. Kalau misalnya kakak pengen ke sini, coba tadi, kakak harus masuk CD. Des. Nah gini ya, tuh lihat tuh. Ada garis ininya. Menunjukkan dia ini root induknya. Di dalamnya masih ada folder lagi. Apa namanya coba? Tuh. Jadi ini rootnya, ini anaknya. Root anak. Yang penting teman-teman harus paham ini maksudnya slash ini apa sih? Ini anaknya, ini induknya. Ini anaknya atau ini rootnya, istilahnya root, akarnya. Ya, jadi home/proget
project slash language slash index.txt. Yang nemu ya, apalagi yang di Windows, nanti di atasnya sini kan nanti ada slash-slashnya kelihatan. Home slash project slash language slash index.txt. Yang sebelum slash itu ada namanya rootnya atau induknya. Jadi index.txt induknya language induknya project induknya home induknya ini. Sip ya? Oke. Terus kalau misalnya kita lagi di mana nih sekarang? Bingung, teman-teman langsung ketik PWD atau print working directory. Misal kakak lupa nih, kakak lagi di mana? Nggak tahu ya, di sini nggak tahu ya. Kakak tulis PWD aja. Kakak sekarang lagi di user, Abdullah Irianda, desktop coba. Jadi kakak lagi dicoba sekarang. Yang mana coba di dalam folder desktop di folder Abdullah Irianda di folder user. Dalam. Gitu. Itu fungsi dari PWD atau print working directory. Kita lagi di mana? Kita lagi kerja di mana? Print working directory. Print folder kerja. Cetak folder kerja. Nanti ada keluar kayak gini, home slash project. Kalau kita lagi di sini, home slash project. Kalau kita lagi di sini. Oke ya teman-teman, udah lumayan banyak. Sudah ada CD, udah ada PWD, udah ada chat, udah ada touch. Itu kalau bisa dicatat. Nanti akan ada beberapa lagi. Terus kalau misalnya ingin menampilkan konten di directory, folder kontennya banyak. Bingung mau masuk ke mana? Teman-teman pakai komen namanya ls. ls ini buat ngelis, sort dari list atau tampilkan semua daftar. Jadi kita menyuruh komputer, tampilin semua daftar dong. Jadi misalnya kakak di ini ke comment line ya. Kakak keluar dulu CD.2. Kakak lagi di desktop. Kakak pengen list ls. Kakak pengen tahu apa aja di folder yang ada dalam desktop. Kakak tulis ls, kakak enter. Nah ini nih isinya. Ada aplikasi Android, aplikasi mesin iOS, coba banyak. Coba kakak masuk ke coba, CD coba. Kakak ls. Kalau di ls nggak ada, kosong, berarti memang kosong. Nggak percaya, kita ketik coba dan kosong, nggak ada folder. Jadi kalau nggak ada foldernya, nggak ada filenya ya kosong, nggak ada apa-apa. Kakak clear lagi ya. Kakak clear lagi. ls. Nambah lagi perintah yang sudah kita kuasai. Kemudian perlu dicatat, ls hanya menampilkan direktori dan file yang merupakan anak langsung. Lihat, anak langsung aja. Kalau semisalnya di lanjut ada anak lagi, ini nggak ketampil. Yang ketampil yang di warna hijau aja. Jadi kalau misalnya antum lagi di direktori project, ls keluar nih 4. Tapi anak yang ini, anak yang lanjut nggak keluar. Karena dia hanya menampilkan anak langsung. Cucunya nggak keluar deh. Kalau ada cucu nggak keluar. Gitu. Nah, terus kalau mau back gimana Kak? Nih sering nih. Kita lagi di HTML pengen back. Kita lagi di language pengen ke sini. Kalau di vendor kita lagi di Arduino pengen balik, ya udah tetap tinggal back gini enak ya. Tuh, masuk ke sini back ke kiri gitu enak. Kalau di command line nggak gitu. Kalau di command line kita pakai CD terus spasi titik 2. Titiknya ada 2. Titik 1 titik lagi. Titik 1 titik lagi. Jadi kalau kita tadi udah di mana? Sudah dicoba. Kalau pengen keluar, kalau pengen back, CD titik lagi ada 2. Enter. Sekarang udah di desktop. Sekarang udah di desktop. Gitu.
Nah, terus ini yang keren nih. Kalau semisal kita tulis CD tapi nggak ada foldernya, apa yang akan terjadi? Kita akan berpindah ke yang disebut dengan direktor awal atau home. Teman-teman akan kembali ke home atau ke yang tandanya TLD ini. Jadi yang namanya TLD itu dia merupakan home kita atau direktori awal. Ya kalau misalnya teman-teman udah jauh banget nih, udah CD coba. Nah, kan udah coba nih. Kalau kita ke PWD, nah kita dicoba desktop Abdullah Irianda. Kakak pengen ke home lagi ke sini, ke Abdullah Irianda. Caranya gimana? Tinggal CD aja, terus di enter. Tuh teman-teman lihat, kita udah balik ke home. Kita udah balik ke home. Jadi kalau teman-teman bingung nanti udah masuk terlalu dalam ke sebuah folder, pengen backnya cepat biar nggak CD satu-satu, enter, CD lagi, CD titik-titik gini. Biar cepat langsung CD aja sekali terus di enter. Nanti dia otomatis ke home. Otomatis ke home. Otomatis ke home. Atau direktori awal. Jadi kalau kita lihat ke direktori awal udah di nomor 8 ya. Nanti kakak berhenti dulu di direktori 8, mau nanyain dulu. Habis itu sekarang bekerja dengan file. Oke. Sebelum mulai lanjut, ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanya dulu? Oh, itu select a block. Select a block. Select. Itu di kiri, select. Ada yang mau ditanya? Oh gitu, beda. Oh, comment plus. Kita udah belajar. Tadi pertama namanya touch. Terus cat. Terus apa lagi? PWD, terus LS, CD, terus bisa ya. Nama gambarnya. Baru 5 ya? Bedain CD doang sama CD yang ada nama file ya. Nama file bedain. Ada CD nama file, ada CD doang. Kalau CD nama file berarti dia nanti masuk ke file atau masuk ke dalam directory ya. Oke, mkedir benar. Syukran, mkedir ya. Mkedir apa? Make directory. Atau klik kanan new folder. Kalau new file, touch ya. Touch buat new file, mkedir new folder. Cat buat nampilin file. PWD untuk menunjukkan kita lagi di mana. LS menunjukkan apa aja nih daftar foldernya. CD buat masuk. Kalau CD titik-titik apa tuh? Buat back ya? Buat back. Ya, ke rootnya. Root, istilahnya root. Terus root. Oke. Kita save dulu. Ini jangan sampai lupa. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Tinggal dikit lagi nih. Habis itu tinggal 5 lagi. Nggak ada? Ya? Nomor 1 yang mana tuh? Membuat file. Di latihannya. Oh, nomor latihan pertama ya? Itu cuman buat file doang. Touch.
Di enter udah belum? Di enter. Nih kakak buat ya. Ini kan suruh buat beginner.txt nih. Berarti cuman gini doang. Touch beginner.txt. Gini bukan? Di enter. Habis itu kirim. Ya ini di enter. Di enter. Habis itu kirim. Congratulations. Namanya benar nggak? Coba ya. Pengen nyatet nih. Dikasih ini ya, dikasih ininya. Touch buat file baru. Iya. Cat buat tampilin isi file. Mkdir buat folder baru. pwd print folder kita sekarang. List print daftar file dan folder. Bisa sip. Oh ya. Nggak apa-apa. Ya, dapat sertif ya. Apa tuh? Yang pengen share screen. Oke, coba yang mana? Harus dapat soalnya ini dasar banget. Oh, udah ulasan. Coba saya di reset dulu, ulang lagi aja nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak dijawab, telepon. Kan saya juga nggak akan. Sip. Di reset aja saya biar ngulang. Ya. Oke. Pada kesulitan di kelas bilang. Lihat lagi ya ini kakak share screen nih. Nanti kita cari solusinya gimana. Nih ya, kita udah belajar ini. Touch buat file baru. Cat tampilin isi file. Mkdir buat folder baru. pwd untuk print folder kita sekarang. Kita lagi di mana nih? pwd. ls buat nampilin daftar file dan folder. Terus kalau cd directory berarti maksudnya masuk ke folder tersebut. Kalau cuman cd doang, balik ke home. Kok Malik sih? Balik. Bukannya ini? Apa? Apa sih? Lupa namanya. Lupa. Iya. Ini yang lagi viral apa sih? Jamal ya Allah. Jamal. Parah itu. Enggak, nanti belajar lagi. Kan Laravel belum selesai. Ini dulu. Ini back ke folder sebelumnya. Atau ke root ya. Ke root. Back ke root. Root itu folder induk. Nah, gitu. Folder induk.
Kalau udah kita lanjut nih. Iya, MV. Ya? Struktur. Yang di yang nomor berapa tuh? Nama judulnya dah. Nama judulnya apa? Oh, directory induk ya. Ini. Yang ini. Titik 2 nih. Titik 2. Titik-titik gini. Nah, kalau titik-titik itu artinya ini, wes. Nih. cd titik-titik back ke root folder induk. Jadi kalau wes lagi di sini, lagi di misalnya di Arduino nih. Pengen back gini kan, backnya biasanya kita ngeklik gini ya, back. Nah, kalau pakai codingan gini, cd titik-titik back. Kalau nggak niat mah tinggalkan mau sama yang lain. Saya kasih tahu di sini mah yang pintar tuh gak bakal kalah sama yang rajin. Yang pintar itu cuma pintar doang, itu karena Allah ngasih rezeki lebih, dia pintar dan materi cepat. Tapi beda sama yang rajin nggak bisa juga dia tetap ngerjain, tetap ada usaha. Orang yang pintar tuh dia tuh emang menggunakan kemampuannya, ya yang emang dia mampu gitu pintar. Jadi yang rajin tuh beda. Ya, ide untuk kelihatan yang rajin sama yang pintar tuh beda. Bahkan lebih diunggulkan yang rajin. Kalau pengen sukses di sekolah di BM harus rajin. Ya. Sorry, bikin apa? Ini ya, Tarya Tegar kalau ke proget.com, ke proget dibuka dulu. Dan ini masih belum bisa ya progetnya ya? Itu emang lama sih awalnya tuh. Udah bisa, sip lah. Nah, itu teman-teman yang bingung itu ke pelajaran dulu. Ke pelajaran. Terus ambil yang ini nih, yang command line. Usahakan sebelum istirahat udah dapat sertifnya ya. Sebelum istirahat teman-teman udah hatam nih command line. Jadi nggak bingung-bingung. Apa ini nulis-nulis nggak jelas? Ya soalnya ini kan komen perintah untuk komputer itu udah ada ininya. Komen-komennya sudah ditentukan. Kalau udah ambil ini ya, ambil command line 1. Jadi kalau udah dapat sertif. Pembelajarannya 1 jam 5 menit. Makanya insya Allah nyampe istirahat cukup sih. Dah? Kalau nggak ada kita lanjut. Sip, kalau udah akan lanjut ya. Sekarang kita lanjut lagi. Tadi sudah sampai. Nah ini bekerja dengan file dan directory. Jadi tadi teman-teman ini baru dasarnya. Touchcat, mkedir, pwd, lscd. Ini dasarnya. Sekarang bagaimana kita bekerja dengan file dan directory. Gimana kita memindahkan file, merubah nama, menyalin, dan menghapus.
Nih ya, mindahin file, teman-teman biasanya copy paste, ngerubah nama biasanya klik kanan rename, menyalin nama, menyalin file biasanya copy ya. Copy, kalau mindah file cut ya. Penghapusan file biasanya langsung di delete atau remove to trash. Sekarang pakai komen. Biar jadi programmer beneran. Caranya, pertama, kalau buat mindahin file, kemarin kita udah nyobain ya, ada MF. Teman-teman waktu kemarin install Composer, itu file Composernya kita pindahin ke sistem. Kalau teman-teman masih ingat. Pakai komen MF. Singkatan dari move. Pindahkan. Ada 2 parameter yang harus dimasukkan. Yang pertama filenya, nama filenya, dan tujuannya. Nama file dan tujuan. Contoh gini. Ini ada gambarnya enak ya. mfbeginner.txt HTML. Nah, gitu tuh gambar. Keren. Yang beginner tadi di Proget, sekarang masuk ke HTML. Kalau memindahkan, ini bebas. Mau mindahin kemana aja bisa. Nggak perlu di dalam kitanya, nggak perlu di dalam HTML, nggak perlu. Tuh. Langsung tujuannya aja ditaruh. Langsung tujuannya ya. Langsung tujuannya. Itu kalau file. Kalau directory, hati-hati ada yang beda. Lihat. Untuk memindahkan directory sama nama direktorinya atau nama foldernya baru folder tujuan. Sama, memang sama di awal. Cuma nanti ada beberapa kejadian yang mengharuskan pakai ER nanti ya. Kita lihat ya. Terus kalau ngubah nama file pakai MF juga sama ternyata. MF juga. Jadi MF nama file lama, nama file baru. Ngubah nama direktur juga sama tuh. MF folder lama, nama folder baru. Jadi MF bisa 2 ya, bisa double. Jadi di sini kakak enter dulu. MF pertama memindahkan file atau directory, atau bisa kedua juga, rename file atau directory. Ada 2. Bisa 2. Terus kalau untuk menyalin file, nyalin, kita pakai CP yang artinya copy. File yang disalin dan file yang baru. Contoh di sini. Copy dojo.txt, kasih nama file yang baru. Beda nama doang, tapi isinya sama. Karena di copy. Kalau nyalin directory, nah ini nih, kalau dia nyalin directory ada ER-nya. Ada strip R. Beda ya, ada strip R. Jadi kalau nyalin itu pakai CP. CP. Ini menyalin file. Kalau nyalin folder ada strip R-nya. Gitu nih. Menyalin folder atau directory istilahnya. Kakak akan sering-sering pakai istilah directory ya. Biar familiar. Directory itu folder. Kalau pengen nyalin folder harus pakai strip R tuh. Harus pakai strip R. Kejauhin. Biar jelas. Sip. Udah lumayan banyak. Pertama, di sini saya sedang ada tugas lain. Terus kalau misalnya nggak dikasih strip R, lihat tuh. CP HTML Rabi. Copy folder HTML, pastekan dengan nama Ruby. Errornya gini.
omitting directory HTML. Maksudnya tidak ada yang dieksekusi. Kenapa? Karena strip R-nya hilang. Jadi kalau misalnya teman-teman nemu error kayak gini, pastikan pasti nggak ada strip R-nya. Ini ya, harus ada strip R-nya. Kalau teman-teman tahu apa itu strip R, namanya recursive copy. Apakah recursive copy? Jadi dia ngopi sekaligus isi-isinya. Karena folder dia menyimpan ada isi, kalau nggak ditambah strip R, nanti isinya nggak ke copy. Cuman foldernya doang, dalamannya nggak. Dan ini biasanya langsung dibuat error dari komputer. Makanya harus ditambah strip R. R-nya itu namanya recursive. Atau nge-copy sekaligus isi-isinya. Semuanya di-copy. Jadi kan masa antum mau ngopi ini ya folder coba. Mau copy foldernya. Nggak ada isinya. Kan nggak gitu ya. Kita ngopi folder gara-gara pengen dapat isinya juga. Kayak gitu caranya. Harus ditambah strip R. Strip R. Dah, habis itu sekarang menghapus file. Kalau menghapus, kita pakai RM atau yang singkatannya remove. Remove. Kalau remove langsung nama filenya aja. Misal kakak mau ngapus project, ya udah RM project. Tapi ingat kita lagi di folder Ruby ya. Kita di folder Ruby ngapus di sini. Kalau kitanya di project nggak bisa ngapus project sini, nggak bisa, kejauhan. Harus di Ruby. Kalau ngapus directory kak, nah kalau ngapus directory harus ada strip R-nya. Kenapa? Ya iyalah kalau kita ngapus folder, kita pengen isi-isinya juga kehapus. Nggak cuma foldernya doang, isinya juga. Biar kayak gitu harus ditambah strip R, recursive. Recursive ya. RM buat ngapus. Menghapus file. RM strip R. Menghapus directory atau folder. Dan terakhir meninjau ulang. Teman-teman bisa meninjau ulang di sini. Ini terakhir nih. Kemudian ada tes terakhir nih. Kalau semisalnya antum udah pernah nulis komennya, pengen ngeliat history sebelumnya, itu tinggal ketik atas. Jadi kakak di sini bisa tahu komen-komenan sebelumnya CD, PWD, CD coba, CD titik clear. Ini kakak ngechat apa? Ini kakak ngeklik atas bawah. Gitu ya. Atas bawah. Gimana cara ngasih ininya ya? Anak panah atas. Lihat story CMD sebelumnya. Anak panah atas ya di keyboard untuk melihat story CMD sebelumnya. Jadi nggak perlu kita tulis lagi kayak gini karena sebelumnya udah ada di sini. Nah, tinggal kita enter. CD. Oke, sudah selesai. Mestinya teman-teman sudah menyelesaikan komen lainnya. Ada yang mau ditanyain? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang error waktu ngerjain, silakan. Kita sampai istirahat, nungguin teman-teman ya, sampai dapat semua.
Iya kan. Kalau ini masuk itu juga bukan cuma setor muka doang loh. Saya kira atlet itu setor muka doang ya, kalau setor muka doang tapi ngerjain tugas sama aja. Kali ini kita akan membahas yang namanya. Nah itu alasan orang-orang kayak kamu tuh kayak gitu itu. Oh tapi nggak apa-apa deh saya. Ini kalian modul ini modul baru launching ya. Nah itu yang rajin belajar di rumah tuh harus saya periksain ke rumah satu-satu ini. Oke, silakan Nabil. Ke rumah Weri. Ya. Jauh banget. Ya Weri. Udah ya. Silahkan dikerjakan. Insya Allah nanti jam 11 kumpul. Ya. Kamu mau nggak? Jangan lupa Nadif, jangan main Nadif, jangan main. Gak ada main dulu sampai zuhur. Ya. Main sama kamu juga Ridho. Nadif jelas alasannya main. Kamu alasannya apa? Gak ada juga jelas tuh. Apa? Sama aja. Dah. Silakan langsung dikerjakan ya. Terima kasih, sampai nanti siang insya Allah kumpul jam 11. Biar Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kerjain ya langsung. Kerjain. Ya. Oh ya. Kasih dulu ya. Yang terminal atau yang tulisan kakak? Sekarang ada wifi baru. Oke. Nggak mungkin CCNA ya. Terus yang baru nggak ada IRP. Nih ya. Bisa nggak ada? Nggak mungkin. Oh iya. Ini IP dan CP lainnya udah belum tuh. CCNA gimana ya? 20.9. Tinggal masa bab EJRP nggak ada sih? 97. Dan silakan coba lihat di itu di modul di WhatsApp download modul itu bisa di download dulu. Semua kerjaan. Enggak. Ada di download semua. Oke, kalau gitu ketemu ya. Jadi perbedaan IP6 dan IP4, bahkan IP4 dan IP6 itu perbedaan sangat jauh sekali. Karena sebenarnya IP6 ini sudah ada sejak lama, tapi baru booming sekarang ya. Kenapa? Karena dulu itu yang namanya IP4 ini untuk mencakupi seluruh dunia itu masih cukup. Tapi dikarenakan teknologi semakin berkembang, device semakin banyak, bahkan orang-orang semakin customer itu semakin banyak, maka sehingga terjadi yang namanya penumpukan data, yang dimana sehingga tidak mendapat yang namanya IP. Ya. Ingat, ini pelajaran dasar. Intinya semua device yang ingin terkoneksi harus Directory induk itu gini. Kalau digambarin
yang ini nih, gini ya. Nah, kalau directory indok, misal kita lagi di language, induknya proget. Gitu. Nah, perbedaan antara IPv4 dan IPv6 ini di sini. Iya. Ini lagi coba yang lebih jelas. Nah, lanjut, induknya proget. Proget induknya home. Gitu. Sip. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Ya, wes. Mengelola file. Oh, yang ke-10. Kenapa tuh? Ya bisa-bisa ya. Nanti kakak coba cek ya. Yang 10 ya. Yang ini ya, yang 10 ya. Mengubah nama. Ya kan? Ya kan? Mengubah nama kan? Kita akan mengubah nama beginner.txt. Beginner.txt ya. Dengan menggunakan komen cd, pindah ke direktori HTML. Berarti cd HTML dulu. cd HTML. Nah, kok nggak ada? Berarti lihat nih. Kita kan lagi di proget. Kita masuk ke lanjut dulu. Berarti cd lah. Tab enter. Nah, baru di dalam lanjut kita masuk ke HTML. Gitu wes. Gitu. Masuk ke HTML dulu. Masuk ke folder language, baru ke dalam language masuk ke HTML. Kalau kita langsung masuk ke HTML, no such file or directory, ya nggak ada folder HTML di sini. Folder HTML itu di language, harus masuk dulu. Nggak ada pencet-pencetan, harus ngoding semua. Ini diketik semua. Diketik semua. Coba bisa nggak, wes? Coba disamain dulu. Kayak gini nih akhirnya. Kita pertama kali ngeliat IPv6 aja bentuknya ribet. Udah. Kalau udah tinggal ganti nama mf beginner.txt spasi dojo.txt gini. Kalau kakak udah ganti namanya. Bisa wes? Ya? Dimaksud apa? Anak langsung. Anak langsung ini nih, anak langsung. Anaknya home, anak langsungnya proget. Ini, anaknya home, proget. Chat aja ke kakak. Chat ya. Ya? Iya. Iya, Pak. Gitu ya, Farel. Anak langsung, itu langsung anaknya. Di dalamnya ada folder proget. Anak langsungnya proget apa? Ini, HTML, lanjut, about.txt, beginner. Index bukan anak langsung.
karena di dalam line. Iya, bisa sama Oh itu copy aja. gitu ya. kalau ada nol masukin langsung 2. Terus Spasi dulu. nol yang tadinya ada 4 itu disimpan Iya, menjadi spasi dulu ya. 0 1. Jadi yang nolnya ada satu aja. 0 0. Wes gimana Wes, sudah bisa belum ini? Terus ada kan ada 0 lagi di depan. Ini dihapus aja. Hapus. Jadinya 9. Oh ya, mantap. Itu cara meringkas. Nah, terus seperti ini kan masih kepanjangan. Sebenarnya kita masih bisa singkat menjadi 12 9 kan. Nah, jadi kalau 0 0 0 0 ada seperti ini, kita hapus saja. Tapi titik 2 di tengah. Jadi seolah-olah nanti 0 0 ini ada di dalam tengah. Jadi bukannya 12, titik Ya. 2 9 bukan. Gimana? Tapi 12 Kan udah spesial. Nah ini terus nanti buat top HTML dalam direktori login website top udah dibuat, terus katanya perintah ini tidak diizinkan. Jadi sekarang selesai. Oh, diulangin aja. Ada yang error tuh. Ada yang error. Nih, kalau kakak nih. Liatin hasil jadinya ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut di modul aplikasi. Ini hasil jadinya harus kayak gini. Enggak ada ya? Eh, website ya, isinya website gini. Isinya gitu. Jadi mau lebih singkat seperti apa lagi? Menurut saya 12 juga ini. 12 Ya, Wan. Mantap. Kamu mau seperti apa? Yang lainnya nggak usah ini yang ini udah. Pokoknya lagi dari mau YouTube, pokoknya juga. gimana? Aku saya aku ini cara ini. Jadinya nggak usah. Gimana, Bang? Jangan diganti. Iya, Pak? Waduh, jadi kalau ini kan? Iya, beda cara aja. Kan caranya ada pakai konten, pakai ini, pakai lain. karena gini. Ya, karena gini. Pertama, cara meringkas nih. Dengerin. Ya, cara meringkas. Kan kalau aplikasi 6 kan tadi katanya dia ada 8 oktet, betul ya? 8 ya. Ada yang lagi ketinggalan? Kalau emang 8 oktet nggak bisa lebih nggak bisa kurang. Ada yang ketinggalan? Ya. Itu bentuk dari aplikasi 6. Contoh ada kasus soal seperti ini 0012 0000 009 ini kan terlalu panjang. Sebenarnya aplikasi 6 bisa kita ringkas. 15 menit terakhir kita coba buka Laravel-nya ya. Sebelum istirahat kita coba project Laravel-nya. Sebelum itu teman-teman coba diselesaikan dulu. Hapus angka 0 yang ada di depan. Ada di depan itu apa? Nih. Di depan angka 12 kan ada 0. Dihapus saja. 0 dihapus. Jadi masukin 12. Harus lolos CMD dulu baru bisa Laravel. Masukin 1 0 di sini. Wih, udah. Tunggu teman-teman yang lain, insyaallah. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus lanjut di depan 9 ini ada 0. Nah 0 ini dihapus juga menjadi 9 Nah, jadi ringkasannya adalah 12 0 0 0 0 0 0 9 tapi ini masih terlalu panjang. Ya, kenapa? Gimana, sorry? Di sini. Satu nol dua. Satu di sini. Gimana sih? Coba sebetulnya bilangnya berapa? 1000 berapa? Berarti di
Iya, statusnya di sini kan. Berarti berarti yang dimasukkan di dalam sini adalah 102.00009 M. Gak bisa ya tuh. Ya. Kecuali seperti ini. Kalau ini kan 00 semua, diringkas menjadi 0 gitu. Tapi ini kayak ini masih terlalu panjang ya. Kita masih bisa ringkas menjadi 12.2 F9. Kenapa? Nomor apa? Maksudnya di tengah sini. Nah, nah. Kalau yang kesulitan bilang ya. Tergantung. Jadi misalkan. Iya gimana wes? Misalkan di sini ya, di sini ya, di sini misalkan ada angka. Mengolah file ya. Misalkan 50 gitu, misalkan 50. Itu yang keberapa itu? Udah kita masukin 12 0 0 50 0 0 0 9 M. 11. Gitu. Paham ya? Tinggal lagi tuh. Belum, masih bisa ringkas lagi. Jadi sehingga nanti 12 50 9 M. Menyalin file ya? Ini. Tutup dulu. Oke. Ini 12. Kita sekarang lagi di home atau di Proget. Pindah ke direktori HTML. Cara pindah ke HTML gimana tadi? CD dulu language-nya. Enter. Baru masuk ke HTML. Enter. Kalau gimana? Angka semua? Iya, nggak bisa ringkas. Nah, kalau udah, kita salin dojo.txt menjadi project.txt. Kalau nyalin file pakai cp. dojo.txt spasi nama file yang baru project.txt. Mesti di enter. Jadinya begini. 12 0 0 terus 50 9 M. Nah, kalau udah Hah? Masih ada di bawahnya nih. Nah, sekarang pindah ke direktori language. Kita sekarang di HTML, pindah ke language. Berarti back ya. CD spasi titik enter. Kita udah di language nih, udah di sini kita. Nah, katanya salin direktori HTML dan buat direktori baru yang namanya Ruby. Maka cp kalau direktori pakai strip R. HTML nama folder barunya Ruby. Jadi nanti sama isinya. Pakai enter. Yang mana? Ya. CD yang mana dulu nih? CP yang mana? Dojo text. Oh, strip R, HTML. Udah dilanjut belum? Ini udah di sini belum? Iya, udah di sini belum? Coba ini disamain dulu. Udah sama belum?
Nah ini nih, di sini ada Udah sama kayak gini belum? 12 gitu. Misalnya ada 15. Ya udah 12 Cek, dan ini bisa. titik terus titik lagi ya kan. Oke. Terus masukin 12 sorry 15 titik terus titik 9F. Jadi 12 Kakak, Ya? kalau untuk jadi 12 terus kan 0 0 2 bikin 0 punya file language dari Oh, desktop ke terus 15 MV filenya Terus formulanya gitu. Mm-mm. ini itu 0 0 Pakai pas tulisannya titik-titik itu 9F. Nah ini kita ringkasnya menjadi seperti ini. Bash. Kita hapus. Harus language. Tadi di CD, di HTML bukan? Nah jadilah seperti ini. Coba sih kakak lihat dulu sih. Coba share screen, wes. Maksudnya tetap kayak begini. Oh kalau misalkan satu kayak gini. Kalau cuma satu, jadi kan cuma satu. Nah, CD-nya spasi, baru titik-titik. Gitu ya. Mm-mm. Coba CD dulu. Ingat, jangan di reset, nggak apa-apa, nggak usah reset. CD, spasi. Nah, udah enter. Nah, gitu. Sip. Udah yang tadinya angkanya seperti ini. Baru sekarang CP, copy. Kalau directory R, ya benar, spasi. Karena apa? Karena di tengah-tengah itu mau HTML, copy folder HTML, kasih nama Ruby. Karena kan gini. 12 Enter. titiknya ya kan. Oke, udah. Coba dikirim. Terus ketemu lagi sama si titik yang ada 2 ini, terus 9F kan. Sip. Kan dihapus. Nah, jadi Lanjutin lagi, wes. bukannya titik-titiknya digabung. Ya. Cukup aja di tengah. Jadi gitu loh, ibarat. Ya udah, coba lihat. Ini ada di tengah-tengah ini. Iya. Oke, paham ya? Angka Instruksinya apa sih itu? oh benar. Coba di reset coba. Kakak pengen ngecek. Reset ya. Nah, ini awalnya ya. Coba ke paling atas dulu. Ke paling atas. Itu yang di kiri, instruksinya dari awal, instruksinya. Paling atas, ke atas dulu, coba di scroll ke atas. Nih, di scroll ke atas, itu ada instruksinya di atasnya. Nah, pindah ke lanjut, coba CD lanjut. Langsung lagi. Tab bisa langsung di tab. Nah, nggak apa-apa. Enter ya. Nah, baru apa lagi tuh katanya? Ya PWD nggak apa-apa, biar tahu lagi di mana. Nah, file lagi di situ tuh. Terus apa lagi? Yaudah CD doang. Iya CD doang, enter. Udah lagi diinduk nih udah. Itu tuh tandanya lagi diinduk. Kirim. Itu udah CD-nya. Oh, bukan CD, tapi CD titik-titik. Oh iya, salah, Van. Ke induk itunya. Iya, Van. Back, cuma disuruh back doang gitu. Tab. Enter. Titik. Spasi dulu.
Enter. Iya. Oke, udah. Cuman buat belajar backnya doang. Ya, Wan. Ada lagi yang lain? Apa deh? Oke, terus bulan Kamu aja. sebenarnya ini itu. Nah, udah benar. Jadi kalau ada kasus misalkan di tengahnya ada angka ataupun huruf lagi, jadinya diringkas seperti ini. Gitu. Soal lagi ya. Oke, jadi berapa? Coba berapa? Jadi diringkas. 23. Terus dikosong terus kosong terus ya terus Abdan, kamu minta so ini ya. terus Wangi. Kalau yang udah, teman-teman yang udah ini udah selesai progetnya, boleh istirahat. Nanti ketemu jam 10 ya. Itu ya. masih bisa diringkas. Jam 10 kita lanjut pakai Laravel. Enggak. Sendiri. Yang belum selesai dikerjain dulu ya. Terus ya, terus FGHI terus Gerwali terus titiknya kenapa satu dong, kan di sini nolnya cuma satu doang. Terus part oke, jadi ini adalah bentuk dari IP versi nah, oke, paham ya sampai sini ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke modul. Intinya basicnya kalian harus sudah paham dulu. Oke, kita belajar lagi yang namanya dasar IP versi 6. Jadi IP versi 6 itu pertama ketika kita mengaktifkan IP versi 6 secara default tidak akan diaktifkan. Jadi di router Cisco itu pada defaultnya itu IP versi 6 itu nggak aktif. Jadi kalau kalian langsung konfigurasi IP versi 6, maka IP versi 6-nya tidak akan pernah jalan. Cara mengaktifkannya seperti ini, IP versi 6 unicast routing. Di komen ini ibarat kata